Brigjen Gusti Putudani Nugraha Karya dilaporkan gugur saat kontak tembak antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Papua. Brigjen Putudani ditembak saat melaksanakan observasi lapangan dan menentukan lokasi titik penyergapan pasukan di Kampung Dambet, distrik Beoga. Namun saat dalam perjalanan, rombongan Gapinda Papua dihadang dan ditembaki kelompok kriminal bersenjata. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen Ignatius Yogo Triyono membenarkan kejadian ini. Korban ditembak sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Jenazah kini masih berada di lokasi kejadian dan akan dibawa pada Senin pagi menuju Timika. Ya, gimana? Jenderal, informasi Kabinda tertembak di Beoga, betul kah? Ya, betul. Betul ya? Oh, ya, betul. Tapi keadaannya bagaimana? Gugur. Ya. MD? Ya. Oh, begitu. Jenazah sudah bisa dievakuasi? Belum bisa? Belum masih di Beoga. Ini masih kita monitor terus. Rencana besok mungkin di evak ya. Besok. Kejadian sekitar jam berapa ya, Jenderal? Sekitar 15.30 ya. 15.30 sore. Oh, itu tiba-tiba disergap atau bagaimana? Ini juga belum tahu karena komunikasi masih terputus-putus. Saya juga baru dapat informasi awal ya. Kita masih dalami nih karena komunikasi yang susah nih antara Beoga dengan Ilaga dengan sini. Oh, siap. Besok rencana saya akan ke Timika untuk Pada Minggu 25 April 2021, hingga saat ini jenazah Kepala BIN tersebut diketahui belum bisa dievakuasi. Adanya insiden penembakan yang dilakukan KKB tersebut juga turut dibenarkan oleh Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen Ignatius Yogo Triyono. Ignatius menuturkan, kejadian penembakan tersebut diduga terjadi sekira pukul 15.30 waktu setempat. Saat ini pihak TNI juga belum mengetahui bagaimana kronologi penembakan Kepala BIN Brigjen TNI Gusti Putudani. Hal itu lantaran komunikasi di lokasi kejadian masih sangat susah. Nantinya Maijen Ignatius Yogo akan langsung ke Mimika untuk memonitor kejadian itu. Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Kapolsek Buga Ibda Ali Akbar mengatakan lokasi kejadian berada cukup jauh dari Polsek dan juga Koramil Buga. Ali Akbar memastikan tidak ada suara tembakan yang terdengar di Polsek Buga saat kejadian. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Selengkapnya kita bergabung dengan Ira Hulu dan juru kamera Irham Andriaji dari Mabes Polri Jakarta.
Ya, Ira, ini pasca tertembaknya Kepala BIN daerah Papua, seperti apa penanganan dari kepolisian terkait dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua? Ya, Dodi dan juga pemirsa, kalau kita lihat bahwa ini memang bukan pertama kali di bulan April aksi dari kelompok kriminal bersenjata ini menewaskan masyarakat ataupun orang yang berada di wilayah tersebut. Namun kalau kita lihat juga ini dari awal pertengahan ini setidaknya sudah ada 4 orang tewas akibat dari aksi KKB tersebut. Yang mana memang dalam hal ini dari pihak Mabes Polri yang kami belum menerima informasi ataupun keterangan resmi atau rilis terkait dengan aksi KKB yang kembali menewaskan tepatnya yakni Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya di tanggal 25 April 2021 yang lalu. Namun yang kami kutip dari keterangan tepatnya Irjen Pol Argo Yuwono selaku Kadif Humas Polri yang menyatakan bahwa di 1 minggu yang lalu, maksud kami pada tanggal 18 April 2021, Argo Yuwono menyatakan bahwa untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berada di Papua ataupun yang berada di sekitaran lokasi dari kejadian tersebut, maka TNI Polri ini melakukan 2 cara ataupun dengan 2 metode, dengan menggunakan soft power dan juga hard power. Yang soft power ini merupakan metode untuk memberikan edukasi bagi masyarakat, dan yang kedua yakni hard power memberikan pidana ataupun tindakan tegas bagi mereka ataupun orang-orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Dan memang terkait dengan kembali lagi yang menewaskan Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya pada tanggal 25 April 2021 yang lalu. Sebelumnya kalau ini disebutkan sebagai aksi dari KKB, maka melalui keterangan yang kami peroleh yakni dari Deputi 7 BIN yakni Wawan Hari Purwanto menyatakan bahwa sebutan ini akan diganti yakni menjadi kelompok separatis dan teroris. Dan terkait dengan hal ini juga jenazah dari Brigadir Jenderal I Gusti Putu Dani Nugraha tersebut ini telah berada di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika yang rencananya nanti yang tadinya sudah dibersihkan seperti itu dari pukul 7.30 waktu Indonesia Timur yang akan berlangsung sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Yang artinya sekarang pukul 11.41 waktu Indonesia bagian Barat, dan di mana proses tersebut masih terus berlangsung. Dan rencananya nanti akan diberangkatkan ke Jakarta, Dodi, pada pukul 12.55 waktu Indonesia Timur, dan tiba di Jakarta ini diestimasinya pada pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti setelah dari bandara seperti itu, selanjutnya akan langsung menuju Taman Makan Pahlawan Kalibata untuk dimakamkan. Dan memang benar tadi, Dodi, seperti yang Anda sebutkan bahwa Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karya Nugraha ini mendapatkan kenaikan pangkat setelah gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata ataupun kelompok separatis dan teroris ini pada tanggal 25 April 2021 yang lalu. Dan pangkatnya dinaikkan 1 tingkat yakni dari Brigadir Jenderal atau Brigjen ini menjadi Mayor Jenderal Anumerta yakni pada tanggal ataupun ketika dia sudah wafat akibat aksi heroik ataupun menjalankan tugasnya sebagai bagian dari BIN. Dan terkait dengan hal ini juga, Dodi, tentu adapun pelaku yang terduga dari aksi ini adalah TNI menduga aksi tersebut didalangi oleh KKB pimpinan Lekaga Tengganan. Namun memang perlu dilihat bahwa sampai saat ini aksi KKB ataupun kegiatan separatis dan teroris tersebut masih belum bisa diselesaikan seperti itu secara keseluruhan. Nanti kami akan menginformasikan kepada Anda seperti apa informasi dari Mabes Polri terkait dengan hal ini. Kembali kepada Anda, Dodi. Ya, baik Ira, terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi Ira Hulu dan juru kamera Irha Menteri. Sebelumnya Kepala BIN daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu